9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iping, jangan mula. Uping dan Iping, inilah dia. Kembas seiras itu biasa. Uping dan Iping, ragam aksinya. Kami senangi siapa jua. Uping dan Iping selamanya. Betul. Cepat Uping. Kenapa hari ni tak ada azan? Apa benda ni? Hari ni pembesar suara surau rosak. Jadi kita gunalah beduk. Oh, jadi inilah beduk. Ya, dulu sebelum ada elektrik, beduk ni lah diketuk untuk beritahu orang dah masuk waktu solat. Oh. Atuk, ketutlah. Ketutlah. Nak dengar. Ya, ketut. Cepatlah. Mail, jangan. Belum masuk waktu solat. Tok Dalang, dah masuk waktu. Ketuklah beduk tu. Ketuk. Cepatlah tu. Dah, mari solat. Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat seru. Tentang apa itu? Jadi kita akan membahas apa tentang Mas Putih? Tentang akulturasi budaya beduk. Jadi beduk. Beduk itu teman-teman ada yang tahu nggak sih tentang beduk? Jadi kalau kalian belum tahu, aku akan ngasih tahu tentang sedikit sekilas tentang beduk. Beduk itu adalah salah satu alat yang dipergunakan untuk pemanggilan kita untuk sholat. Jadi untuk informasi kalau bahwasannya itu sudah masuk waktu sholat. Jadi itu digunakan waktu dulu sebelum ada speaker azan. Ngomong-ngomong tentang beduk, di tempat rumah Mas Mufti ada beduk nggak? Di sekitar rumah saya tuh ada masjid-masjid. Cuman dari sekian banyak masjid itu paling yang punya beduk cuman 1 atau 2 masjid. Karena semuanya ya jarang menggunakan beduk. Tapi masih ada 1-2 masjid yang menggunakan beduk. Kalau di sekitar Mas Jen? Kalau di tempat rumah aku itu masih ada sih yang menggunakan beduk, tapi kebanyakan seperti itu karena udah zaman globalisasi, udah berkembang, jadi udah pada menggunakan speaker untuk azan. Jadi untuk beduk itu hanya untuk pajangan aja di masjid, jadi untuk digunakan sebagai acara-acara tertentu itu aja. Untuk membahas lebih lengkap tentang beduk, kita akan menuju ke reporter kita yang ada di lapangan sana. Iya. Kita coba hubungi Mas Solihin. Mas Solihin, Mas Solihin? masuk nggak suara kita? Sebentar ya. Lepot. Halo. 1, 2. Mas Solihin? Mas Solihin? Di mana Mas Solihin? Tes, Ada di kelas mungkin ya? Udah Oke, mulai. Kita lanjut ke reporter kita yang kedua yaitu Ya. Mas Azam. Silakan, Nama saya Mas Azam di sini Mas Azam, dan saya masuk. sekarang sudah berada di lokasi Oke. yaitu Masjid Jami Al Baitul. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber yaitu Mas Daniel dan saya akan bertanya mengenai beduk. Ya. Oke. Bagaimana sih Mas perkembangan beduk dari masa ke masa itu? Ini Mas, awal mula beduk itu dari bangsa Arab, kemudian dibawa ke sini. Kemudian beduk ini sendiri itu digunakan oleh masyarakat setempat untuk menandakan bahwa waktu azan atau hari raya, biasanya buat sahur atau kumandang untuk berbuka puasa, seperti itu Mas. Dari masa ke masa, beduk ini dijadikan sebagai mulai modern lah. Maksudnya gimana? Jadi beduk ini mulai ada perubahan dari masa ke masa, berawal dari bentuknya hingga desain grafisnya hingga bentuk-bentuknya sehingga lebih modern seperti itu. Dan untuk bahan dan pembuatan tekniknya untuk membuat beduk sendiri itu gimana Mas? Oh, bahannya itu pertama yang paling penting adalah
kulit sapi biasanya. Kalau di daerah setempat itu kulit sapi. Kulit kambing bisa nggak Mas? Oh, nggak tahu kalau gitu Mas. Seperti biasanya yang di masyarakat sekitar itu menggunakan kulit sapi. Kemudian dikasih di tempat seperti ini. Saman bisa lihat bentuknya Mas. Ini kan ada besinya dari kayunya sehingga saat berbunyi itu semakin keras. Seperti itu. Oh, begitu. Dan untuk pola bunyi sendiri itu bagaimana Mas? Pola bunyi sendiri memukulnya. Pola bunyi sendiri tadi seperti yang saya tanyakan di bawah, itu pola bunyi sendiri itu mempunyai makna. Yang penting itu bisa buat pendengar itu enak mendengarnya, seperti itu. Dan untuk perkembangan teknologi beduk sendiri itu bagaimana? Kan semakin zaman mulai modern Mas. Kan ini awal mulai beduk kan buat penanda akan datangnya ada. Jadi kan semakin hari kita akan banyaknya perubahan mulai dari beduk sehingga banyak menggunakan jam sekarang. Ya, terima kasih Mas, pertanyaan seputar beduk. Ya. Sama-sama Mas. Dan saya akan melemparkan ke Mas Solihin untuk langsung ke masjid. Terima kasih. Terima kasih Mas Azam. Di sini kita berada di Masjid Jami, tepatnya di Jember, Kota Alun-Alun. Ya, di sini kita akan membahas seputar tentang sejarah beduk. Dan di sini kita bersama narasumber. Ya, mari. Dengan Mas siapa? Ustadz Vero ya. Oh, nggih. Gini Mas, ayo duduk dulu dah. Nggih. Biar enak ya. Aduh, gimana. Ustadz, di sini saya ingin bertanya tentang sekilas sejarah beduk. Nah, nggih. Iya Mas, bagaimana sejarah dan asal-usul beduk Nggih. sebagai tanda mulanya azan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada presenter ya yang sudah menyampaikan. Untuk dari sejarah itu sendiri, menilik dari latar belakang kita ya. Oke. Sejarahnya beduk itu kan serta merta bukan langsung ada ya, ujuk-ujuk ada langsung sampai sekarang gitu. Beduk itu kan dari dulu memang sudah ada, ya telah digunakan sejak ribuan tahun, dan juga keberadaannya itu disinyalir berasal dari bangsa India dan Cina gitu Mas gitu. Nah lalu dalam buku juga yang identifikasi daripada kesenian khas Banten itu menyebutkan pada abad ke-15 itu Laksana Cheng Ho singgah di Semarang memberikan hadiah beduk itu kepada sang raja gitu. Jadi menilik dari latar belakang juga beduk ini memang sekarang sudah tidak digunakan, akan tetapi masih banyak manfaatnya gitu. Bukan hanya di masjid, akan tetapi juga di samping itu untuk kegiatan-kegiatan daripada masyarakat gitu. Demikian. Lanjut. Dan itu Mas, akulturasi antara budaya apa beduk itu digunakan? Oke. Gini, baik. Tradisi menabuh beduk atau akulturasi beduk itu sendiri bukan orisinal Mas, bukan orinya dari aslinya, bukan dari Islam sebenarnya, itu bukan tradisi dari ajaran Islam, melainkan hasil akulturasi budaya Tionghoa dan agama Islam gitu. Jadi di Indonesia itu beduk itu sendiri bukan orisinal dari tradisi Islam, jadi itu akulturasi budaya daripada Tionghoa dan samping itu dengan Islam gitu. Demikian. Oh, seperti apa peran beduk masjid dalam ritual keagamaan?
Sementara itu nabuh beduk itu merupakan sebuah kegiatan ya, sebuah kegiatan yang dikonotasikan dengan tujuan religi, dengan tujuan yang memberitahu. Di samping itu memberitahu datangnya waktu sholat gitu. Jadi hayya 'alas shalah, jadi dikumandangkan. Jadi sebelum mengumandangkan azan selalu pasti intinya kan dari dulu memang sudah ada beduk ya. Jadi kita tabuh dulu beduk. Jadi dung tek tek. Jadi ada nada, ada ritme, ada apa namanya ya, kombinasi. Jadi pukulan dan hentakan daripada ritme tersebut jadi menjadikan sebuah apa namanya nada. Jadi itu nada beduk. Demikian. Oke. Dan ada pertanyaan lagi, Mas. Oke. Makna dan nilai-nilai terkait dalam penggunaan beduk itu gimana, Mas? Baik, makna beduk itu dapat mendapatkan, kita ambil hikmah ya, kita ambil hikmah yang kita bisa petik bahwasanya tradisi menabuh beduk itu bisa adalah tradisi silaturahim ya, tradisi silaturahmi bersama abdi dalam. Abdi dalam itu ibarat kata tokoh-tokoh masyarakat gitu, tokoh agama, dan juga kita jadi lewat tradisi ini kita asbab adanya tradisi ini kita dapat berkumpul gitu loh. Asbab adanya tradisi ini kita dapat berkumpul dalam waktu yang bersamaan dengan ditabuhnya iringannya beduk itu sendiri. Demikian. Peran beduk masjid dalam mempertahankan tradisi dan warisan budaya itu seperti ini. Dengan mempertahankan penggunaan beduk masjid hingga saat ini, meskipun minim ya yang menggunakan beduk masjid saat ini, kita dapat merawat melestarikan tradisi yang ada dan warisan budaya yang berharga saat ini. Jadi cara untuk menghargai dan menghormati dan serta mempertahankan penggunaan beduk masjid itu adalah kita merawat, Mas. Kita merawat tradisi-tradisi yang sudah dahulu memang sudah ada seperti itu, dan juga menghormati serta menghargai masa lalu, dan juga yang terakhir adalah nilai-nilai keagamaan yang sangat kental di dalam beduk itu sendiri, di dalam benda yang bukan main-main ya, benar-benar akulturasi budaya dan nilai-nilai agamanya, agamisnya kental di dalam beduk itu. Ya. Baik, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Nah, ini kita lanjutkan ke presenter lah. Ya. Oke teman-teman, jadi video kita cukup sampai di sini dulu ya. Jadi itu tadi mengenai tentang akulturasi budaya tentang beduk. Yes. Jadi tugas kita sebagai anak muda harus melestarikan budaya yang masih ada hingga saat ini, yaitu beduk. Meskipun toh sekarang ini kan zaman semakin canggih. Iya, jadi kita harus tetap melestarikan budaya yang ada untuk diperkenalkan ke generasi-generasi selanjutnya agar budaya tentang beduk tidak hilang dan generasi kita selanjutnya mengetahui tentang akulturasi budaya tentang beduk. Siap. Jangan lupa teman-teman sebagai generasi muda untuk selalu melestarikan budaya yang ada. Jadi cukup sekian ya untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di tugas Bu Ani selanjutnya. Kami perbaiki orang yang dulu itu ahli, dia berani nawar beduknya Masjid Jami itu 100 juta 100 juta Pak, gak abdul kaya pun diperbaiki itu 3.100.000 saya gak jalan dengan kulit satu